Pernah nggak sih kalian menatap langit malam dan tiba-tiba merasa takjub sama keteraturan yang luar biasa? Nah, ada sebuah surah dalam Al-Quran, yaitu Al-Mulk, atau kerajaan, yang mengajak kita dalam sebuah perjalanan buat merenung yang dimulai dari sana. Kita akan coba bedah pesan-pesannya tentang kekuasaan mutlak, kesempurnaan ciptaan, dan pertanyaan besar tentang, ya buat apa sih kita di sini? Yuk kita mulai. Surah ini tuh langsung to the point. Dibuka dengan sebuah pernyataan yang fundamental. Kekuasaan mutlak Tuhan atas segala sesuatu. Ayat ini bukan cuma pembukaan biasa ya. Ini adalah kacamata yang harus kita pakai untuk melihat semua yang akan dibahas selanjutnya. Bahwa setiap atom di alam semesta ini ada dalam kendalinya yang sempurna. Dan di sini nih, surah ini jadi terasa personal banget. Yang nggak cuma minta kita untuk percaya, tapi justru menantang kita secara langsung. Seolah bilang, coba deh, lihat sendiri. Cari, ada nggak cacat dalam ciptaan ini? Ini bukan sekedar teks. Ini tuh kayak undangan buat kita jadi seorang pengamat yang kritis terhadap alam semesta di sekitar kita. Oke, jadi kita masuk ke tema besar yang pertama, kerajaan yang sempurna. Surah ini seolah-olah ngajak kita jadi inspektur alam semesta, mencari bukti kekuasaan Tuhan, bukan dalam konsep yang abstrak, tapi dalam realitas yang terhampar persis di depan mata kita. Gambaran yang dipakai di sini tuh, wah, megah banget. 7 langit yang berlapis-lapis. Coba bayangin sebuah struktur kosmik raksasa yang dibangun dengan presisi mutlak, tanpa ada satupun ketidakseimbangan. Ini bukan sekedar puisi loh. Ini adalah sebuah argumen tentang adanya desain yang super cerdas di balik alam semesta. Dan tantangan itu diulang lagi. Kali ini, pertanyaannya lebih tajam. Pertanyaan ini seakan-akan memaksa kita buat jujur sama diri sendiri. Setelah seumur hidup kita mengamati dunia, mulai dari galaksi yang jauh banget sampai pola di sehelai daun, pernahkah kita benar-benar menemukan satu kesalahan dalam desain agung ini? Nah, inilah jawabannya. Menurut teks ini, semua usaha kita mencari cacat itu pasti akan berakhir dengan kegagalan. Mata kita bakal lelah sendiri, dan akhirnya dengan rendah hati mengakui bahwa kesempurnaan yang kita saksikan ini melampaui kemampuan kita buat menemukan celah. Setelah kita diajak melihat gambaran alam semesta yang begitu agung, surah ini kemudian mengarahkan fokusnya kepada kita. Kalau alam semesta ini begitu sempurna, lalu apa peran kita di dalamnya? Disinilah kita mulai membahas tujuan keberadaan kita. Ini dia nih, ide utamanya. Ternyata hidup dan mati itu bukan tujuan akhir, melainkan sebuah panggung ujian. Seluruh keberadaan kita, dari napas pertama sampai yang terakhir, adalah kesempatan untuk menunjukkan perbuatan terbaik. Cara pandang ini kan, mengubah segalanya ya. Setiap pilihan, setiap tindakan, jadi bagian dari ujian itu. Dan ujian ini ada aturan mainnya. Ada 2 sifat ilahi yang membingkainya. Di satu sisi, dia maha perkasa, yang berarti ada standar dan ada konsekuensi. Tapi di sisi lain, dia juga maha pengampun, yang artinya pintu untuk perbaikan itu selalu terbuka. Ini adalah keseimbangan yang sempurna antara keadilan dan kasih sayang. Nah, setelah kita memaparkan keindahan ciptaan dan tujuan hidup, sekarang suasananya jadi lebih serius. Surah ini sekarang memberikan peringatan keras, membahas apa yang terjadi kalau semua tanda dan undangan untuk berpikir ini kita abaikan begitu saja. Dan peringatannya tuh jelas banget, nggak pakai basa-basi. Bagi mereka yang memilih untuk mengingkari, konsekuensinya digambarkan dengan citra yang kuat dan, ya, menakutkan, azab jahanam. Ini bukanlah takdir yang acak, melainkan hasil akhir yang logis dari sebuah pilihan yang telah mereka buat. Dan di tengah-tengah penyesalan mereka, kita jadi tahu apa sih akar masalahnya. Mereka nggak menyalahkan kurangnya bukti. Penyesalan terbesar mereka adalah kegagalan pribadi mereka sendiri. Coba aja dulu kami mau mendengarkan atau memikirkan. Wah, ini adalah sebuah pernyataan yang tragis banget ya, tentang betapa pentingnya akal dan pendengaran dalam menentukan nasib kita. Ujung-ujungnya mereka mengakui kesalahan mereka, tapi pengakuan ini datangnya terlambat banget saat pintu kesempatan sudah tertutup rapat. Ini menjadi gambaran yang kuat buat kita tentang betapa berharganya waktu yang kita miliki sekarang untuk merenung dan memilih jalan yang benar. Tentu aja ya, cerita ini punya 2 sisi. Sebagai kontras yang tajam dari peringatan tadi, surah ini kemudian menyajikan janji pahala. Ini adalah nasib bagi mereka yang memilih jalan yang berbeda, yaitu jalan ketakwaan yang didasari rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Disinilah inti pesan surah ini kelihatan jelas banget lewat perbandingan langsung. Ada 2 jalan yang berbeda yang menuju kedua tujuan yang berlawanan 180 derajat. Di satu sisi, ada konsekuensi dari pengingkaran. Di sisi lain, ada ampunan dan pahala yang besar untuk ketakwaan.
Surah ini seakan menegaskan bahwa pilihan di antara keduanya sepenuhnya ada di tangan kita. Terus gimana caranya keadilan ini bisa benar-benar sempurna? Jawabannya, karena pengetahuan Tuhan itu tak terbatas. Mau kita merahasiakan ucapan kita atau bahkan niat yang cuma terlintas di hati, semuanya Dia tahu. Nah, karena nggak ada yang tersembunyi, maka penilaiannya pun sudah pasti mutlak dan adil. Dan biar argumennya makin kuat, surah ini membawa kita kembali ke dunia nyata saat ini juga. Bukti kebesaran Tuhan itu nggak cuma ada di konsep akhirat, tapi pada tanda-tanda di depan mata kita, pengingat yang kita temui dalam rutinitas kita sehari-hari. Surah ini tuh kayak mengajak kita buat melihat hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, tapi dengan kacamata yang baru. Bumi yang kita injak, burung yang melayang di angkasa dengan begitu sempurna, bahkan kemampuan kita sendiri untuk mendengar dan melihat. Semua hal yang biasa ini disajikan kembali sebagai tanda-tanda kekuasaan yang luar biasa dan konstan. Dan sekali lagi, sebuah pertanyaan retoris yang kuat untuk menyadarkan kita. Pertanyaan ini menyoroti ketergantungan mutlak kita pada sumber rezeki yang sebenarnya. Ini memaksa kita berpikir, kalau sumber utama ini menahan pemberiannya, kepada siapa lagi kita bisa berharap? Surah ini menggunakan perumpamaan visual yang sangat jelas, gampang banget dibayangin. Coba bayangkan dua orang. Satu, merangkak dengan wajah di tanah, buta arah. Satu lagi berjalan tegap di jalan yang lurus, tujuannya jelas di depan. Nah, metafora ini dengan gamblang membedakan antara kebingungan akibat pengingkaran dan kejelasan yang datang dari petunjuk. Oke, kita sampai di penghujung perjalanan kita melalui surah ini. Dan penutupnya bukanlah sebuah pernyataan, tetapi sebuah pertanyaan terakhir yang sengaja dirancang untuk terus menggema di pikiran kita lama setelah kita selesai mendengarkannya. Pertanyaan penutup ini membawa kita ke skenario yang paling fundamental. Lupakan sejenak hal-hal besar, bayangkan saja satu hal, air yang kita minum setiap hari. Coba bayangkan jika sumber air itu tiba-tiba amblas, hilang di telan bumi. Maka pertanyaannya adalah, siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Setelah semua argumen tentang kekuasaan, penciptaan, dan tujuan hidup, surah ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang sangat mendasar ini. Pertanyaan yang mengingatkan kita akan ketergantungan total kita kepada Sang Pemilik Kerajaan. Sebuah pemikiran untuk kita bawa dan renungkan.